membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada bernafas atau respirasi, bergerak, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, memerlukan makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak atau reproduksi. Selanjutnya ada adaptasi, regulasi, dan ekskresi. Nah, tapi adaptasi, regulasi, dan ekskresi ini sangat jarang sekali dibahas pada kelas 3. Nah, tetapi pada pertemuan kita pada hari ini kita akan bahas juga tentang adaptasi, regulasi, dan ekskresi. Memasuki ciri yang pertama yaitu bernafas atau respirasi. Bernafas adalah pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Nah, yang dimaksud dengan C6H12O6 ini adalah glukosa, sedangkan O2 adalah oksigen. H2O ini adalah air, CO2 adalah karbon dioksida sebagai zat sisa dan menjadikannya sebagai energi. Nah, pernapasan ada dua, yaitu pernafasan aerob dan pernafasan anaerob. Yang dimaksud dengan pernafasan aerob ini adalah pernafasan yang menggunakan oksigen, seperti contohnya manusia dan hewan. Sedangkan pernafasan yang tidak menggunakan oksigen adalah jamur dan bakteri. Memasuki ciri selanjutnya yaitu bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian yang disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsang gerak aktif pasif. Nah, gerak sendiri ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif itu adalah gerak yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat. Contohnya berjalan, berlari, terbang, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu seperti kaki, sayap, dan sirip. Nah, sedangkan gerak pasif adalah gerakan yang lambat dan tidak mengakibatkan berpindah tempat. Seperti contohnya menutup daun menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Nah, mekarnya bunga, gerak batang terhadap sinar matahari. Ciri selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, iritabilitas ini adalah kemampuan makhluk hidup menerima rangsang dan sanggup mengadakan respon terhadap rangsangan tersebut. Nah, iritabilitas ini terjadi pada manusia dan hewan dan pada tumbuhan. Nah, iritabilitas yang terjadi pada manusia dan hewan itu rangsangan ditanggapi melalui alat indera. Contohnya, lidah untuk merasakan manis, asam, pahit, dan asin. Nah, jadi jika kalian merasakan sesuatu dari makanan yang kalian makan, seperti contohnya ada rasa manis, ada rasa pahit, dan ada rasa asin, itu merupakan salah satu contoh dari iritabilitas. Iritabilitas ini tadi adalah peka terhadap rangsangan. Nah, sedangkan iritabilitas pada tumbuhan ini terjadi karena adanya rangsangan zat kimia, gaya gravitasi bumi, cahaya, air, dan sentuhan. Contohnya daun putri malu akan mengatup atau menutup bila disentuh. Nah, jadi kalau ada tanaman daun putri malu terus kalian sentuh, nah daun itu pasti akan menutup. Itu salah satu contoh iritabilitas yang terjadi pada tumbuhan. Sedangkan contoh lainnya itu adalah tumbuhnya batang tumbuhan ke arah sinar matahari. Ciri selanjutnya yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk lain yang disebut heterotrof. Nah, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik dari sekelilingnya dibantu oleh cahaya matahari.
Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut autotrof. Ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, pengertian dari tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup. Contohnya bertambah tinggi, berat badan, lingkar pinggang, dan lingkar kepala. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contohnya, munculnya bunga pada tumbuhan. Pada manusia awalnya tengkurap, lalu merangkak, dan kemudian berdiri. Nah, ciri selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan untuk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Berkembang biak ini ada berkembang biakan generatif atau berkembang biakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Contohnya, unggas bertelur, mamalia melahirkan, dan tumbuhan menghasilkan biji. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Contohnya, amoeba membelah diri, hidra menghasilkan tunas, mencangkok, stik, dan merunduk. Nah, contoh lain dari perkembangan generatif ini sendiri, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini ada ayam, terus itik, itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau sapi itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri selanjutnya ada adaptasi, adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Nah, adaptasi ini ada 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian diri terhadap alat tubuhnya. Contohnya, burung elang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsanya. Selanjutnya, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya, manusia menambah sel darah merah apabila di pegunungan. Nah, adaptasi yang terakhir ini ada adaptasi tingkah laku. Penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contohnya, bunglon mengubah warna tubuhnya. Ikan paus muncul ke permukaan secara periodik. Ciri yang selanjutnya ada regulasi. Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf dan hormon. Regulasi merupakan cara semua organ dan sistem tubuh bekerja sama secara efisien. Sistem ini terbagi atas 3 bagian, yaitu melalui sistem saraf, hormon, dan alat indera. Pengaturan sistem saraf diatur oleh urat saraf, sedangkan pengaturan sistem hormon melalui darah. Nah, ciri yang terakhir ada ekskresi, adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh dalam proses oksidasi makanan selain menghasilkan energi. Tubuh organisme juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila zat sisa tersebut tidak dikeluarkan, akan membahayakan tubuh. Contohnya, manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, ikan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Nah, sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.